Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Accord, mobil yang menjadi kebanggaan Honda sejak tahun 80-an di Indonesia. Simbol sedan mewah yang merajai penjualan di era 80-an 90-an. Namun sayangnya di tahun 2000-an mulai meredup karena ada musuh bebuyutannya, yaitu Toyota Camry yang lebih bersinar pada era tersebut. Ada apa dengan Honda Accord? Apakah generasi terbaru ini akan bersaing dengan musuhnya? Atau ada pendapat lain? Anda bisa tulis di komentar di bawah. Anyway, tidak terasa juga Honda Accord ini sudah beregenerasi hingga 11 keturunan. Banyak sekali ternyata. Generasi pertama Honda Accord dibuat tahun 1976 dengan bentuk hatchback dan sedan seperti ini. Namun yang masuk Indonesia hanya yang tipe sedan saja. Itu pun tahun 1979. Kemudian tahun 82 ada generasi kedua dengan julukan Accord Eksekutif. Itu sudah ada reviewnya di Motomobi juga. Kemudian tahun 86 sampai 89 masuk Accord generasi ketiga dengan julukan Accord Prestige. Kemudian lanjut ke generasi keempat pada tahun 1990 sampai 93, yaitu Maestro. Yes, ini Accord yang paling laku dan terkenal di Indonesia. Kemudian ada Accord Cielo yang merupakan Accord generasi kelima yang muncul tahun 94 sampai 98. Ini dulu kami pernah pakai sebentar. Oke, sekarang generasi keenam muncul tahun 99 sampai 2002 dengan julukan Accord VTIL. Dan generasi selanjutnya ini yang menjadi titik suram Honda Accord. Di tahun 2003 muncul generasi ke-7. Namun di saat yang bersamaan musuhnya Toyota Camry menjadi cemerlang karena dijadikan mobil kementerian sehingga penjualan Accord menjadi turun drastis. Generasi ke-8 bentuknya seperti ini. Muncul tahun 2008 sampai 2012 yang bentuknya ke BMW-an dan fiturnya pelit. Lanjut generasi ke-9 tahun 2013 seperti ini. Lalu generasi ke-10 tahun 2017 seperti ini. Kami sudah pernah mereviewnya juga. Ditonton ya. Dan yang terakhir seperti yang Anda lihat pada video ini. Generasi ke-11. Bentuknya ini berbeda dengan Accord sebelumnya. Bentuknya ini lebih selera kebule-bulean. Seperti mobil Jepang yang ada di Amerika. By the way, kami sudah membuat first impression-nya. Dan sekarang full reviewnya. Seperti apa Honda Accord Hybrid ini? Nonton video ini sampai habis. Generasi ke-11 Honda Accord akhirnya ada di kantor kita. Kita sudah pernah melakukan first impression review, namun kami berhalangan hadir waktu itu jadi full voice over. Dan ini ternyata setelah ngeliat langsung, udah lihat langsung sih berapa kali, tapi lihat langsung secara lama. Ini bagus loh. Kami nggak terlalu suka moncongnya sih, lebih suka generasi yang sebelumnya. Tapi bentuk keseluruhannya bagus. Dia bonetnya lebih rata, bagasinya model apa ini ke fastbackan begini, tapi mobilnya jadi panjang sekali, 4.970 mm, hampir 5 meter. Honda Accord loh. Ya, ada Motomobi Retro di channel Motomobi ini. Kita pernah mengulas Honda Accord Eksekutif. Ya, itu kecil sekali, lihat deh videonya yang review Paman Didot. Dan detail-detail mengenai lampunya segala macam sudah ada di first impression review. Sekarang kita buka mesinnya. Ini mesin yang dipakai sama Honda CR-V juga. Kami amazed dengan CR-V hybrid itu dan kami amazed dengan mesin ini. Ini mesin hematnya tuh luar biasa. Ya memang hybrid itu konsepnya hemat juga, tapi tenaganya 207 PS loh. Tapi front wheel drive ya. Nggak apa-apa. Sedan mewah begini bisa, nggak mewah sih. Maksudnya sedan gede begini bisa hemat sekali tuh loh nanti ya pas kita jalan. Kami jelaskan kehematannya. Mobil ini cukup keren untuk misalnya ini warna hitam deh, bukan warna merah begini. Terus pakai velg chrome gitu atau velg yang polish 20 inch gitu, itu keren sekali. Nah ini sayangnya velg standar dia hanya 18 inch. 235 cukup lebar dan tebalnya 45. Dan dikasih Michelin e-Primacy. Ini ban mobil listrik kayaknya harusnya. Ada i-nya. Tapi Primacy itu ban enak juga. Kita ke belakang. Ke belakangnya juga enak dilihat. Kacanya landai banget sehingga ini bagasinya kecil, tapi Honda sekarang tuh begitu semua. Ini bukan power tailgate, emang per dia. Ini juga bagasinya luas, terus kita bisa ngelipet jok belakang dengan hanya menarik dan masuk ke dalam, narik joknya. Nah, ini dia. Tuh, langsung dua-duanya kanan kiri, nggak belah 60-40 atau 50-50. Langsung begini, tidak rata lantai. Iyalah, ini sedan nggak bisa rata lantai. Anyway, bisa bawa barang gede dengan ini. Ini luas sekali belakangnya. Bisa begini.
Terus buat bos-bos juga enak karena ini bisa diatur kiri depannya dari sini. Ini dimajuin habis. Oke, ini ada 2 buah colokan USB C dan 2 ventilasi AC yang blower ikut dari depan. Wah, kan lega banget, enak banget ini bos-bos di belakang. Dulu tuh Accord ya, kalau mungkin kelasan manajer itu untuk perusahaan besar ya. Kalau perusahaan kecil mungkin untuk direktur. Ini sih kalau manajer dapat begini asik sekali. Joknya kulit, ada jahitan merah. Terus ini kalau pintu kebuka ini jadi orange sih ambiennya. Kalau malam jadi kelihatan jelas pintu kebuka, nggak ditabrak orang dari belakang. Ini biasa buat naruh botol, bisa buat naruh juga. Nah, ini cuma buat cup holder sini tadi. Ini sayang masih ada posisi udah besar sini, mungkin buat versi all wheel drive nya. Kita ke depan. Honda zaman sekarang copy paste, bentuknya seperti ini walaupun berbeda ya. Dia pakai grill panjang walaupun lubang AC yang sebenarnya itu hanya ini dan ujung sana. Empuk. Tadi yang belakang empuk juga nggak? Belakang juga empuk. Jadi memang ada mewah-mewahnya lah. Walaupun sebenarnya desain keseluruhan dari depan sampai belakang dari luar tuh ini menjadi mobil sedan yang sporty gitu, bukan yang ke arah mewah-mewahan. Ini bisa wireless Apple CarPlay. Terus ini layarnya bagus, oke, kayak ngeliatnya jadi kayak Android ya. Maps-nya dia itu pakai Google Maps. Google Maps emang ada gedung-gedungnya gini. Kayak Google Maps, jadi ada traffic-nya. Nah, berarti mobil ini ada SIM card atau eSIM tertanam di dalamnya. Responnya cepat lagi tuh, geraknya tuh. Wah, home lagi. Terus power flow kita bisa lihat dari sini juga tuh. Range-nya 798 km, padahal kita jalan dalam kota terus ya. Jadi secara histori juga udah irit sekali. Nah, kalau kita lihat ini juga ada data-data trip komputer. Kita tadi kesini macet banget, macet sekali, 13,4 km per liter. Kalau lagi biasa-biasa aja di atas 20. Ini nanti kan kita jalan. Ada kompas juga kalau takut nyasar. Enggak ya, orang navigasi ngapain ada kompas lagi ya? Nah, terus AC-nya di mana? AC-nya tuh ada di sini. AC di sini, terus Apple CarPlay bisa wireless. Kontrol AC-nya bisa, tentu kita pencet ini ya, biasa ya, pakai layar AC-nya. Cuma sebenarnya nggak murni layar karena di bawah ini ada puter-puteran. Ini puter-puteran yang multifungsi, tapi sebagian besar fungsinya memang untuk AC. Untuk on off AC-nya, terus auto AC. Di sini setting, kembali ke untuk settingan itu sih, puter-puterannya. Rapid cooling, rapid defrosting. Nah, ini ada selection 1, selection 2. Jadi kita bisa save isi profile untuk save-an, untuk bisa nge-save AC, settingan AC, audio, dan brightness-nya lain-lainnya. Brightness layar, terus ambient, bisa di-save di sini. Dari puter-puteran ini. Nah, ini yang fisik tuh ada shifternya normal PRND biasa. Dan ini ada drive mode. Drive mode kita ada 4 drive mode, sport, normal, ekonomi, dan individual. Individual apa aja yang bisa kita set, customize. Powertrain, steering, adaptive cruise control, maksudnya normal, eco, ada econ. Terus gauge-nya mau kayak gimana? Nah, gauge itu kita bisa ganti yang sport. Cuma berubah menjadi warna merah di instrumen cluster. Oke, ini ada EV mode atau EV auto. Jadi kalau EV mode itu lebih mengutamakan ngabisin baterai. Rem tangan jari dan brake hold. Setirnya lumayan enak dipegangnya. Tentu kulit ya, jempol kanan untuk urusan cruise control, adaptive cruise control, jempol kiri untuk urusan audio. Nah, instrumen cluster bisa juga kita ubah-ubah dengan ini. Nah, ini aduh sayangnya di sensor ya. Navigasi bisa nongol di sini nih. Sayangnya di sensor. Full gede dengan keganggu ini kan kiri, cuma begitu kita set tujuan kita kemana, nggak mesti nongol di sini petanya, bisa juga nongol di sini. Jadi tampilan tengah itu bisa macam-macam. Nah, termasuk untuk matiin anti nabrak. Dan dia otomatis nyala sendiri kalau mobilnya mati. Ini mobil kami belum ngalamin sih karena baru megang sebentar, cuma motor udah deket langsung langsung kasih warningnya tuh kalau warning doang tuh kuning warnanya, ada kuning dan di sini adalah selain ada head up display itu ada lampu kuning menyala mantul ke kaca, jadi kaget juga kita, maksudnya kita akan tahu gitu, oh mobilnya kasih warning. Dan di head up displaynya juga cukup lengkap, dia 11 inch kalau nggak salah head up displaynya. Lampu ada auto, terus wiper juga ada auto. Nah, kalau kita sen kiri dia otomatis ngasih ini
nyalain kamera kiri yang kami tidak suka sebenarnya. Kita bisa pencet lagi ini back atau pencet ini juga bisa di ujung sini tuh untuk ngaktifin kalau mau buru-buru mencet lihat kiri belakang. Ini ada kamera 360-nya juga sebenarnya. Karena kadang-kadang Honda tuh udah dikasih kamera kiri nggak dikasih kamera 360. Ini juga ada kamera 360-nya. Gambarnya sebenarnya jelek tapi low light-nya oke. Jendela semuanya auto up and down. Ini kontrol-kontrol sini normal. Kami suka kontrol-kontrol fisik seperti ini. Ada memory seat karena ini joknya auto dengan lumbar auto elektrik dengan lumbar support. Yang itu juga elektrik kan karena kita bisa atur dari sini kan. Spion tengah auto day night. Di atas ini untuk buka blind sunroofnya dan bisa buka sunroof gini buat kampanye. Oke. Ada kacanya. Nah, sekarang kepraktisan. Kantong sini bisa naruh sesuatu, ini kantong pintu juga lega. Ini bisa wireless charging dan cukup gede juga, ada 2 buah colokan USB-C, 2 cup holder. Yang gede-gede ini mobil kotor ya. Ini termasuk mobil tes terkotor. Enggak sih, masih ada lagi mobil tes yang terkotor, tapi kami nggak berharap Accord itu mobil tesnya kotor. Terus ada console box yang lega sekali, ada 12 volt power outlet dalamnya. Laci soft opening. Ini ada tempat kacamata nih, udah agak langka ada tempat kacamata ya. Terus hazardnya tombol di tengah sini. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Oh ya, posisi duduk dulu. Posisi duduknya kita bisa rendah sekali, benar-benar rendah kayak nyetir mobil sport. Kaki tuh terasa banget rendahnya gitu loh. Kaki agak lurus. Setir juga bisa tilt teleskopik, jadi kita set agak rendah juga setirnya. Ini teleskopiknya lumayan jauh. Jadi kayak sporty. Yes. Accord sudah tidak lagi seperti mobil nyaman mewah-mewahan, jadi mobil yang sporty. Yuk, naik Accord baru. Kekedapannya biasa-biasa aja. Oh ya, tadi kami lupa bilang, kuncinya tuh kecil begini aja nih, seperti kunci Honda biasanya. Namun dia bisa digital key, jadi bisa buka pakai handphone. Makanya ini kalau mobil sudah bisa berkomunikasi sama internet, banyak yang bisa dilakukan. Peta yang hidup ininya, trafficnya, terus digital key. Dan ini kami heran nih, kenapa nggak kedap-kedap amat ya? Terus ngakuk-ngakuk itu ini sensor, parking sensor. Ketika ada motor berdekatan, dia akan berisik. Dimatiin semua deh sistem ininya dari Honda sensingnya. Nah, kalau mobil depan jalan, pas kita lagi di lampu merah begini, kita nggak sadar, mobilnya akan ngasih tahu. Sistem kehybridannya ini sebelah kiri, sebelah kanan tuh bensin, sebelah kiri itu baterainya, posisi isi baterainya. Dan dia setiap tinggal 1 bar, mesinnya pasti nyala. Cuma dia baru sampai mau 2 bar, udah mati lagi. Ngecharge-nya segitu doang. Jadi kayaknya baterainya itu di reserve bener untuk perjalanan jauh, untuk nyimpen baterai yang agak nyimpen energi yang lebih besar. Dan seperti biasa, mobil hybrid itu seperti mobil listrik. Ketika kita mengurangi kecepatan atau ngerem, energi putaran dari ban akan kembali lagi ke baterai. Walaupun ini regennya mungkin tidak sekuat mobil listrik, tapi itulah letak kehematan suatu hybrid. Ya, pada saat kita menambah kecepatan, kita membuang energi. Ketika kita mengurangi kecepatan, mendapatkan energi itu balik. Walaupun tidak semuanya. Harusnya ini putar-putaran gede ini jadi volume juga ya kan. Tapi anyway, audionya itu suaranya oke. Ya, untuk ukuran mobil harga segini, dia pakai Bose audionya. Dan ini ada 12 speaker. Jadi suaranya enak. Kami suka nih shifter konvensional begini aja nih. Ada pegangan gitu loh di tangan kiri. Nah, visibility, karena posisi nyetir kami rendah sekali, dashboardnya itu terasa tinggi ya. Dan ini juga terasa tinggi. Jadi kayak di bawah gitu nyetirnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus di kemacetan juga remnya itu smooth, hybridnya transisinya smooth sekali juga. Delivery tenaganya juga untuk dalam kota nginjek-injek dikit tuh ada gitu, berisi gitu tenaganya. Walaupun pas mesin nyala suara mesinnya 4 silinder biasa ya, cenderung jelek suaranya. Tapi sebagian besar dia tuh mati mesinnya. Kayak lebih pinter daripada punya Toyota hybridnya. Padahal Toyota tuh pelopor sekali untuk urusan hybrid. Oh iya, ini dia regen braking lebih kuat. Makanya apa yang bikin ini lebih irit? Karena kami benar-benar merasa ini lebih irit daripada Toyota hybrid.
Nah, suspensinya sekarang. Suspensinya ini makanya bentuknya sudah mulai sporty. Suspensinya juga lebih sporty ya. Nggak keras, sama sekali nggak keras. Cuma dia bantingan halusnya itu agak kaku. Tapi posisi tidur gini disikat enak-enak aja. Dan setirnya juga agak menurut kami harusnya sedikit lebih enteng lah daripada ini. Dan kalau kita pindah ke mode sport, setirnya akan lebih berat lagi daripada ini. Kalau lebih enteng pasti lebih asik. Ya itulah mungkin hasil researchnya Honda. Accord kira-kira orang suka yang kayak gimana ya nanti. Oh sport deh. Oh, ya. Ini lawan-lawan kita mulai sporty. Oh ya oke. Tapi platform Honda tuh sekarang enak-enak menurut kami ya. Sampai BRV aja tuh enak menurut kami. City Hatchback enak. Platformnya tuh bagus. Walaupun belakangnya tidak independen. Nah kita ngelewatin jalan sempit. Mobil ini memang lebar ya, namanya Accord pasti lebih besar. Dia mid-size sedan. Tapi sepertinya masih oke. Karena dulu kami ingat harga Accord dan Camry itu harganya pasti mirip sama BMW seri 3 dan Mercy C-Class. Kalau sekarang udah jauh, seri 3 C-Class jauh di atas mobil ini. Walaupun ini sudah nih ya, harganya sudah mau nempel 1 miliar. Yes, ini angkanya. Harga pada saat video ini dibuat luar biasa. Apakah worth it segitu? Ya, ini mobil yang lebih besar daripada BMW seri 3 dan C-Class. Lihat belakangnya selega itu. Oke, sekarang kita coba belok. Kestabilan. Oh, ada body rollnya. Tapi ya begitu miring dikit berhenti miringnya. Tetap stabil tapi berbody roll. Oke, sekarang kita di tol, kita aktifkan adaptive cruise control. Steering assist-nya juga ada. Yes. Jalan deh Trans Jawa. Nah, cuma itu bantingan halusnya tuh ada, terasa. Setirnya bukan minta dipegang tapi minta digoyangin. Kalau diminta pegang setir pakai kami tidak terlalu suka ada cruise control yang bisa nyetir sendiri. Nyetir sendiri tuh agak-agak nggak perlu gitu karena tetap harus kita megangin setir. Oke, sekarang kita lari 76 km per jam murni pakai enggak deh pakai mesin deh. Kirain murni pakai ini baterai. Dulu kami pernah punya Accord Cielo, cuma kami pakai 3 bulan. Kenapa nggak lama-lama? Karena nothing special. Kami ngerasa nothing special mobil itu. Lumayan boros, otomatis. Sebelumnya juga Maestro, tapi waktu itu Maestro belum bisa nyetir. Sudah nggak pernah punya Accord lagi. Orang yang penggemar Accord itu pasti akan punya Accord terus. Ganti generasi, ganti Accord baru. Wajar-wajar aja karena ini mobil oke kok dibanding beli mobil premium Eropa yang compact. Nah ini sambungan jembatan di tol masih enak, masih oke. Tapi ya bodinya tuh nggak diem gitu, si goyang-goyang. Tapi rasanya butuh Accord itu yang nyaman, lebih nyaman daripada ini deh. Suspensinya lebih sporty, apakah lebih kenceng juga? 207 PS. Kita coba 0 ke 100 km per jam. Kita ke sport, traction control on, masih 1, 2, 3. Mesin langsung hidup. Mesin dan motor listrik bekerja sama untuk meraih 100 km per jam. Iya, 100. 7,29. Wah, baterainya setengah nih sekarang. Pasti perjalanan setelah ini hemat sekali. Untuk dapat 20 km per liter pada mobil ini, untuk di atas 20 km per liter itu gampang. Di dalam kota juga asal lancar pasti di atas 20. Kami tadi perjalanan pendek doang, lancar, ketemu lampu merah 2 kali. 26 km per liter. Nah ini kombinasi tadi macet dan di tol itu bukan tempat favoritnya mobil hybrid ya. Tapi ini sekarang dapat dengan tes 0-100 tadi dapat 18,4 km per liter. Dan pasti akan naik terus kalau jalan terus. Ya bisa full listrik kan jadinya. Baterainya full. Coba kita full EV mode. Apakah mesinnya akan nyala?
ya, diinjak di atas 40% deh pedal gas, sini nyala tetap. TV mode cancel. Mungkin kapan-kapan kami akan pengen coba adu Accord Hybrid lawan Camry Hybrid, lebih hemat mana? Kapan-kapan. Kalau lain Toyotanya juga ada mobil tes ya. No complaint, tapi biasa aja. Suspensinya memang ada sportinya, tapi no complaint juga kami. Maksudnya nggak kami inginnya sih kalau Accord tuh lebih empuk, cuma gini juga nggak apa-apa. Setirnya aja agak ada beratnya pada saat parkir sih. Overall, mengenai Honda Accord EF yang baru ini, cocok untuk Anda yang ingin naik kelas dari Civic. Mungkin Anda sudah naik jabatan, membutuhkan sedan yang lebih bergengsi dan tidak terlalu mainstream seperti Camry. Honda Accord juga masih pantas untuk disupiri sendiri karena desainnya walaupun mid-size sedan, tapi rasa sportinya masih terasa. Kemudian dengan adanya sistem hybrid, membuat Accord yang zaman dulu boros jadi hemat sekarang. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.